Kondisi kita saat ini butuh juru bicara rakyat yang saya kira terus bersama mereka. Saya ingin mengatakan selamat datang parlemen jalanan. Ahlan wa sahlan. Welcome kepada aktivis mahasiswa yang kembali memerankan posisi politiknya sebagai check and balances. Minimal meminta mengkaji ulang supaya PPN yang naik ini tidak diberlakukan, mungkin depending atau ada skenario lain. Tapi mana suara anggota dewan itu yang biasanya mereka itu gagah-gagahan, petantang petenteng, selalu mengatakan atas nama rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Mana? Hari-hari ini kita menyaksikan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan protes. Mereka itu melakukan demonstrasi meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian ulang dan bahkan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12%. Bagi mereka, kenaikan PPN ini pastinya akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah khususnya. Dan bahkan kita tahu, kalau ada kenaikan apapun di negara kita ini, pastinya selalu menimbulkan gejolak, resistensi, perlawanan, dan protes yang cukup meluas. Misalnya soal ketika ada kenaikan BBM, pasti banyak yang menolak, pasti banyak masyarakat yang tidak terima, dan adik-adik aktivis mahasiswa dan kelompok gerakan kritis civil society yang lain, pastinya juga melakukan kritik yang cukup tajam. Begitupun misalnya ketika ada kenaikan tarif dasar listrik, banyak yang protes dan banyak yang demo. Begitupun ketika ada kebutuhan kenaikan bahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat, protes juga akan bermunculan di mana-mana. Jadi, oleh karena itu, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, setiap apapun kenaikan di negara kita ini, apalagi itu kenaikannya terkait dengan pajak, pastinya akan mendapatkan perlawanan dari adik-adik mahasiswa, para aktivis, kelompok-kelompok kritis, pegiat demokrasi, aktivis, civil society, dan seterusnya. Ini tentu semacam oase, harapan besar kepada kita semua, bahwa ketika ada kebijakan rakyat, ketika ada kebijakan pemerintah maksud saya, yang tidak pro dengan rakyat, maka muncul kelompok aktivis, kelompok kritis seperti mahasiswa, yang terus melakukan protes dan perlawanan. Karena di tengah kondisi kita saat ini, butuh juru bicara rakyat yang saya kira terus bersama mereka, sehingga denyut kepentingan politik rakyat akan ada yang terus memperjuangkan di kemudian hari. Dalam konteks itu saya kira ada dua hal yang sangat layak untuk kita garis bawahi. Bagaimana terkait dengan aksi protes mahasiswa soal rencana kenaikan PPN 12% ini. Pertama, saya ingin mengatakan selamat datang parlemen jalanan. Ahlan wa sahlan. Welcome kepada aktivis mahasiswa yang kembali memerankan posisi politiknya sebagai check and balances. Sepanjang sejarah ini, sepanjang sejarah Republik ini berdiri, mahasiswa selalu bersama dengan rakyat. Mereka hadir di setiap denyut nadi kehidupan yang selama ini menjadi keluh kehidupan masyarakat secara umum. Kita bersyukur ketika aktivis mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk membatalkan undang-undang ini, karena masyarakat di bawah itu merasa terwakili. Dalam konteks itulah saya kira, di tengah kondisi politik anggota DPR, anggota parlemen yang 100% mendukung kekuasaan politik pemerintah, 100% mendukung kabinet merah putih, 100% mendukung Prabowo dan Gibran, ke depan kita sulit membayangkan ada anggota dewan yang mereka akan speak up, lantang, menolak kenaikan-kenaikan yang selama ini terbukti akan merugikan rakyat secara umum. Per hari ini misalnya, kita tidak pernah tuh mendengar ada anggota dewan yang marah-marah, gebrak-gebrak meja, kemudian meminta kepada pemerintah membatalkan kenaikan PPN yang 12% ini. Atau jika tidak minta membatalkan, minimal meminta mengkaji ulang supaya PPN yang naik ini tidak diberlakukan, mungkin depending atau ada skenario lain yang tidak ingin membebani rakyat. Tapi mana suara anggota dewan itu yang biasanya mereka itu gagah-gagahan, petantang petenteng, selalu mengatakan atas nama rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Mana? Kita tahu sudah mulai bermunculan kritik terkait dengan kenaikan PPN itu. Tapi tak satu pun anggota dewan hari ini
mereka itu marah-marah dan protes meminta kepada pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan kenaikan PPN ini. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, banyak yang mengapresiasi karena suasana hati rakyat itu merasa terwakili. Karena suasana hati rakyat itu merasa diperjuangkan. Oleh karena itu, setiap langkah politik mahasiswa terkait dengan advokasi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat sangat layak kita acungkan jempol. Mahasiswa dengan satu slogannya, tunduk ditindas ataupun bangkit melawan, ini perlu untuk kita support di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah politik di negara ini, gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh mahasiswa selalu menjadi garda terdepan. Sudah banyak peristiwa politik yang saya kira perannya dimainkan secara signifikan oleh adik-adik badan eksekutif ataupun aktivis mahasiswa yang lainnya. Revisi Undang-Undang KPK yang memulai perlawanan ini adalah kalangan mahasiswa berkoalisi dengan kelompok aktivis pro-demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Revisi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Cipta Kerja, KUHP, dan seterusnya dan seterusnya. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk melakukan protes dan pembangkangan secara politik. Jadi tidak mengherankan ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa menolak kenaikan PPN. Banyak yang tepuk tangan dan mengaplaus. Dan pada saat yang bersamaan rakyat juga bertanya, di mana itu rakyat tidak pernah diperjuangkan oleh anggota dewan yang katanya selalu mereka itu dibutuhkan aspirasi-aspirasi politiknya. Bahkan kalau kita belajar tentang kekuatan-kekuatan politik di negara ini, mahasiswa itu merupakan kekuatan politik yang saya kira memiliki peran yang cukup signifikan. Bahkan kehancuran rezim Orde Baru sepanjang 32 tahun lamanya itu juga tidak terlepas dari peran politik yang dimainkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu kita sangat senang jika ke depan mahasiswa itu tampil sebagai parlemen jalanan, sebagai aktivitas politik ekstra parlementer yang selalu tegak lurus dengan kebutuhan rakyat, mendampingi setiap keputusan-keputusan politik yang merugikan rakyat. Saya sebagai aktivis dulu ini akan menjadi guidance bagaimana pentingnya perjuangan yang mestinya harus merepresentasikan cerminan keinginan rakyat secara umum. Itu yang pertama. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang aktivis mahasiswa, selamat datang parlemen jalanan yang kembali diperankan oleh mahasiswa. Nah yang kedua dari segi substansi, dimanapun di negara ini, kalau ada kenaikan-kenaikan terkait dengan misalnya pajak, tarif dasar listrik, kenaikan, kemudian BBM, kemudian kebutuhan pokok, pastinya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam konteks ini, saya cukup mengapresiasi dari elit Gerindra yang mengatakan bahwa Pak Prabowo akan mendengarkan aspirasi terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan kenaikan PPN 12% ini. Jadi ketika muncul resistensi, penolakan di berbagai tempat terkait dengan rencana kenaikan ini, saya berharap pemerintah dan DPR mendesain bagaimana soal kenaikan ini ya, harus ada win-win solution. Jika betul misalnya kenaikan pajak ini diupayakan untuk menambah pendapatan negara, maka sebisa mungkin jangan sampai ketika kebijakan ini dinaikkan, rakyat itu justru dirugikan. Atau yang paling penting adalah ketika kenaikan PPN ini dinaikkan, harus ada jaminan, hakul yakin, bahwa kenaikan PPN ini tidak akan membuat kehidupan masyarakat di kelas menengah ke bawah, terutama di akar rumput, itu akan semakin sengsara. Karena kita tahu, selama ini kenaikan apapun akan berdampak secara signifikan untuk memenuhi sendi-sendi ekonomi rakyat yang kehidupan tertatih. Betul bahwa misalnya kenaikan PPN ini tidak akan merugikan rakyat, misalnya hanya berlaku untuk barang mewah. Meski sampai hari ini kita tidak pernah tahu apa definisi barang mewah itu. Bagi rakyat di bawah, makan bakso semangkok, itu barang mewah. Bagi masyarakat di bawah, bisa beli beras sekilo, 2 kilo, 3 kilo, itu barang mewah. Bagi masyarakat di bawah misalnya, mereka itu bisa makan tertib saja, 2 kali, 3 kali sehari, itu juga barang mewah. Jadi definisi barang mewah itu sangat bias. Dan itu bisa berdampak pada hal-hal yang selama ini tidak pernah kita bayangkan naik, tapi ketika kebijakan ini diluncurkan akan mengalami dampak-dampak yang
tidak berkesudahan. Kita tahu bahwa pajak itu merupakan salah satu sumber terbesar bagi bangsa ini untuk mendapatkan pendapatan negara. Tapi harus kita akui kalau kita membaca analisis ekonominya, kalau kenaikan PPN ini betul dilakukan tahun depan, 2025 awal Januari, pastinya ini akan berpengaruh pada satu hal, soal daya beli masyarakat yang akan berkurang secara signifikan. Padahal kita tahu bahwa bagaimana sumber ekonomi kita di negara ini, itu salah satu ketergantungannya adalah soal daya beli terhadap masyarakat. Kebutuhan domestik yang kemudian kalau terganggu, masyarakat tidak mau lagi mengeluarkan uang belanja untuk kebutuhan hari-hari misalnya, tapi ingat, itu akan mengganggu kehidupan dan ritme ekonomi masyarakat. Secara umum, dalam konteks COVID beberapa waktu yang lalu, masyarakat kan merasa terpukul. Masyarakat saat ini juga sangat berhati-hati menggunakan uangnya, menghabiskan uangnya untuk kebutuhan apapun. Oleh karena itu, daya beli masyarakat ini akan menjadi ancaman yang cukup nyata ketika PPN itu dinaikkan, tidak lagi 11 kemudian menjadi 12%. Dan yang paling penting jangan lagi ada dari pihak istana, dari pihak pemerintah, ada dari pihak-pihak yang mengatasnamakan juru bicara misalnya, menyepelekan kenaikan PPN 1%. Di podcast dan berita-berita mengatakan kenaikan PPN 1% dari 10 ataupun 11 beberapa waktu yang lalu, 2022 misalnya, nggak berasa tuh. Bukan begitu cara komunikasinya. Jadi cara komunikasinya itu jangan menantang logika publik. Cara komunikasi yang baik adalah bagaimana menyampaikan bahwa kalaupun toh PPN ini naik, ini tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Betul masyarakat terkesan akan terganggu, tapi yakinlah dengan pajak yang meningkat ini, kebutuhan atas pendidikan, soal kesehatan, dan yang lainnya akan semakin maksimal yang diberikan oleh masyarakat pelayanannya. Atau misalnya kalaupun toh ada kenaikan PPN, nanti akan ada bantalan-bantalan ataupun bantuan-bantuan yang juga akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ini tidak merasa terdampak ketika ada kenaikan PPN itu terus dilakukan. Oleh karena itu, bagi saya, di tengah polemik ini, perlu kepala dingin dan kehati-hatian. Pertama, harus ada kepastian kenaikan PPN ini tidak membebani rakyat, khususnya di kelas menengah ke bawah. Jikapun nanti ada dampak yang dialami oleh masyarakat, mereka itu akan terbebani secara ekonomi. Harus ada subsidi, harus ada bansos, sehingga hidup mereka itu tidak terlampau repot menghadapi kesulitan ekonomi. Yang ketiga tentu harus memperkuat UMKM. Jangan hanya sebatas omon-omon. UMKM kita banyak jumlahnya. Tapi kan kita tahu dari data-data ekonomi bahwa pendapatan UMKM kita itu kan berkurang secara signifikan karena efek ekonomi politik global dan nasional yang seringkali tidak menentu. Oleh karena itu bagi saya satu hal, di tengah kekisruhan ini saya selalu berharap bahwa khususnya aktivis mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif, saya kira harus terus kembali tampil ke muka untuk mewujudkan bagaimana keinginan-keinginan rakyat itu terus diperjuangkan. Mari kita harus tuntaskan perjuangan ini hingga setuntas-tuntasnya. Tunduk ditindas atau bangkit melawan karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Salam politik Syai'un Sya'un.